Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Nugraha, saya dari kelas KPA semester 3. Saya akan melafazkan ayat-ayat jurnalisme guna memenuhi tugas jurnalistik dakwah. Oke, saya akan membagi 3 ayat-ayat jurnalistik. Yang pertama ada 7 perintah bagi jurnalistik, yang kedua 4 larangan bagi jurnalistik, dan yang terakhir 6 media jurnalistik dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul ya'malu fasarallahu amalakum wa rusuluh wal mu'minun wasaturradduna ila alimil ghaibi wasyahadati yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin dan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, tugas jurnalisme menyiarkan berita. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum la'allimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka, Rasul dan ulil amri. Yang ketiga, tugas jurnalisme menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum mankum ammatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, dan menyerulah kepada orang yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbika huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
Yang keenam, jurnalis adil dalam pemberitaan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bih la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, dan kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Yang ketujuh, jurnalis selektif dalam menerima informasi. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzi hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Selanjutnya, larangan bagi jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Dalam Quran surat An-Nur ayat 12 yang berbunyi, laula idza sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bil anfusihim khairun wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 20 yang berbunyi, wajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Yang ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Dalam Quran surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, innalladzina yuhibbuna tasi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fil dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keempat, jurnalis dakwah dilarang mengolok-olok dan mencaci atau menghina. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan manhum wala nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmidu anfusikum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim. Dan yang terakhir, media jurnalistik. Media jurnalistik ini yang pertama yaitu kolam atau pena. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 3-4 yang berbunyi, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Kedua, midat atau tinta. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, Kul law kanal bahru midadal likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta itu menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga, kirtas atau kertas. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi, Walau nazalna alaika kitaban fi kirtasin falamassuhu bil aidihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, inilah hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat, sufuf atau lembaran kertas. Dalam Quran surat An-Najm ayat 36-37 yang berbunyi, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Yang artinya, tahukah belum diberitahukan kepada apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima, rok atau lembaran tulisan. Dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19-20 yang berbunyi, Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Yang artinya, tahukah kamu Illiyun itu? Yaitu kitab yang bertulis.